Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut saya akan memaparkan aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Namun kita harus memahami dulu apa itu kurikulum. Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid. Sebenarnya kurikulum lebih kompleks dan multidimensi. Dimaknai juga sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Begitu pentingnya kurikulum sehingga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Menurut Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat evaluasi. Klasifikasi komponen kurikulum menurut beberapa negara. Yang pertama tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogi, yang ketiga panduan asesmen. Komponen tersebut digunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Dengan begitu, murid menjadi acuan atau core dari kurikulum. Maka, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Lalu, apa peran dan fungsi kurikulum? Yang pertama, mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Mengapa kurikulum perlu dirubah? Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Saat ini, berbagai isu kekinian menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan, yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid, diperlukan 3 pilar pendidikan, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang kurikulum yaitu kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Kurikulum dirancang untuk murid, diperlukan kolaborasi maksimal dari semua pihak untuk mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam, keadaan sekolah dan di sekitar yang berbeda, dan murid yang berbeda-beda juga.
Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah yang diterjemahkan dalam kurikulum operasional pendidikan KOSP. Kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, capaian pembelajaran, di mana sekolah dapat mengintegrasikan visi sekolah dalam KOSP. KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan, guna memastikan setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Demikian pemaparan saya mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, but won't get lost now. To the moonlight.